videonya. Siap, berdoa mulai. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Baik bu. Sebelum mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Iya bu. Tarmila Arifah, bu. Rahmat Fajri, Lili Kurniasari, Hidawati, Andri Yogi, Isna Dinita. Nah baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau kalian semuanya relax dulu karena hari sore karena kebanyakan lapar ya. Jadi ibu ada kegiatan untuk melancarkan otak dan ada pikiran jernih untuk belajar dan fokus untuk belajar. Nah pertama tarik nafas dulu, lalu hembuskan pelan-pelan, tarik lagi, dan keluarkan. Nah pertama angkat ke kaki sebelah kanan, lalu angkat dari jempol, angkat dari kelingking. Nah nanti gantian, pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Fokus anak-anak ibu, ini bisa melancarkan otak kita. 1, 2, 3, 4. Masukkan sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Coba lagi anak ibu, lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang taharah, yaitu tentang taharah, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang taharah. Taharah itu artinya bersuci. Nah, jadi taharah ini adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Jika melakukan suatu ibadah harus suci dari hadas dan najis. Nah, contohnya apa anak ibu? Itu sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Nah, anak ibu tahu nggak apa itu najis? Najis itu artinya kotor. Nah, jadi najis itu artinya kotor, yaitu sesuatu benda yang kotor yang terdapat pada diri seseorang sehingga tidak sahnya sholat seseorang. Najis terbagi menjadi 3, yaitu pertama najis mukhafafah. Nah, ibu tahu nggak apa itu najis mukhafafah? Hebat. Gimana ya bisa tahu ini najis ringan? Tepuk tangan untuk Yogi dulu. Najis ini adalah najis ringan. Maksudnya di sini yaitu najis kencing laki-laki yang belum berusia 2 tahun.
membasuh dengan air yang bersih. Kalau misalnya najis yang berwujud tampak misalnya tai kucing, kita melaksanakan ibadah ada tai kucing tersebut kan. Nah lalu kita buang apanya dulu yang najis yang nampak itu. Setelah dibuang lalu dibersihkan dengan air sehingga menghilangkan baunya. Sedangkan kimia ini yang tidak tampak, contohnya kucing tersebut dicuci semuanya dan dibersihkan agar tidak berbau lagi. Ketiga yaitu najis yaitu najis berat. Najis berat contohnya yaitu liur anjing dan babi serta keturunannya, ya betul. Nah, air liur anjing misalnya jika terkena air liur anjing, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali dengan air dan dicampur dengan debu atau tanah. Nah, inilah macam-macam najis. Dan ada alat yang digunakan untuk taharah bersuci yaitu pertama air, kedua kalau tidak air dilakukan tayamum. Tayamum cukup dengan menggunakan debu yang tidak debu yang bersih gitu kan. Terus ada juga dengan batu dan kayu, satu lagi kayu yang sudah kering. Untuk itu kalau khusus misalnya batu dengan itu untuk istinja, misalnya batu, tisu dan kayu itu untuk istinja. Nah, macam-macam air. Air ini ada 4. Pertama, air mutlak. Kedua, air nah, macam-macam air untuk bersuci. Pertama, air mutlak. Air mutlak ini air yang sangat bersih seperti air laut, air hujan, dan air sumur. Air musyamas ini air yang suci tetapi makruh. Maksudnya itu adalah seperti air yang terkena sinar matahari di dalam tempatnya itu dari logam dan besi. Ketiga, air mustakmal. Air mustakmal ini air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya di sini air yang sudah digunakan untuk berwudu tetapi tidak boleh untuk digunakan lagi. Sudah terpakai. Dan air mutahhar najis ini air yang terkena najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya misalnya terkena bangkai biawak di dalam sumur harus dibersihkan. Adakah di sini terkena sumurnya bangkai biawak atau ular? Nah, itu harus dibersihkan karena itu untuk berwudu, untuk sholat. Nah, dari di sini adakah anak-anak ibu yang ingin bertanya atau sudah paham yang ibu jelaskan tersebut? Ya, silakan anak ibu. Nampak cicaknya di mana? Depan sholat. Yang pertama ya ada pertama kan ada di depan sejalannya ada nggak apa-apa ada sah sholatnya. Kalau iya kalau harus siap sholatnya. Kalau apa bagian tadi pertanyaannya sedang sholat. Apanya, Bu? Oh, berarti sedang mengadakan
misalnya kalau nampak itu kan dia tidak sengaja. Iya, kita tutupin. Iya, nggak apa-apa itu tutupin, lebih baik daripada dibiarkan nanti dilihat orang gitu. Tapi soalnya dia sah karena dia susuk, jadi tidak tahu celananya itu saking fokusnya dia sholat menghadap sang penciptanya. Ya. Kalau nampak kalau Yogi nampak harusnya Yogi Misalnya dia barisan ketiga, yang mana yang barisan pertama? tapi kan dia sholat sunnah. Sunnah. Kalau Iya. sholat tarawih, tiga itu kan Gak ada kan teman yang di sampingnya. sama. Berarti dia cewek kan tuh sering kalau lagi sholat kan, nanti kita mau berdiri, yang
Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada kata yang tidak salah